Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terkenal sebagai tujuan pendakian dengan keindahan alam menawan. Namun, masyarakat Jawa meyakini Lawu sebagai kawasan sakral, penuh petilasan dan tempat bermukimnya makhluk gaib, terutama di bulan Suro. Bulan pertama kalender Jawa yang dianggap keramat, banyak pantangan berlaku, termasuk larangan mendaki Lawu. Bulan Suro diyakini membuat pintu dunia gaib terbuka lebih lebar, sehingga energi halus lebih mudah berinteraksi dengan manusia. Cerita pendaki hilang, kesurupan, hingga tersesat ke alam lain semakin menegaskan keyakinan bahwa mendaki Lawu di bulan Suro tanpa persiapan batin atau etika bisa berbahaya. Meski bagi sebagian orang terlihat sebagai mitos, larangan ini masih dihormati sebagai bentuk penghargaan terhadap alam dan leluhur. Gunung Lawu di bulan Suro menyimpan aura misteri yang memadukan rasa takut, hormat, dan penasaran hingga kini. Larangan untuk mendaki Gunung Lawu saat bulan Suro bukanlah sekadar mitos yang muncul tiba-tiba. Sejak zaman dulu, masyarakat di kaki Gunung Lawu sudah mewariskan cerita ini secara turun-temurun. Mereka percaya Gunung Lawu adalah salah satu pusat spiritual paling penting di tanah Jawa, dan di bulan Suro, aktivitas gaib di sana mencapai puncaknya. Banyak orang Jawa meyakini bahwa bulan Suro adalah waktu perhitungan spiritual, saat kekuatan alam dan makhluk halus lebih mudah berinteraksi dengan manusia. Pada saat itu, dikatakan bahwa penghuni gaib Gunung Lawu mengadakan semacam rapat agung di sekitar puncak Hargodumilah, memanggil para penunggu lain untuk berkumpul, entah apa yang dibicarakan atau diritualkan, tetapi masyarakat percaya bahwa aura di Lawu menjadi jauh lebih berat, lebih wingit, dan bisa menyeret pendaki yang tak siap secara batin. Kisah lain menyebutkan bahwa bulan Suro adalah saat di mana Raja Jin Lawu, salah satu penguasa gaib tertinggi di gunung tersebut, menampakkan diri bersama para prajuritnya. Ada pula cerita tentang Eyang Sunan Lawu, sosok leluhur yang diakini menjaga keseimbangan Gunung Lawu dan sekitarnya, yang melakukan semedi besar di waktu Suro untuk menata energi alam. Karena itulah, manusia yang beraktivitas di sana dianggap mengganggu atau bisa terseret oleh energi ritual tersebut. Secara budaya, masyarakat Jawa memang memandang bulan Suro sebagai bulan penuh pantangan. Bahkan di kampung-kampung, orang menghindari pesta, menghindari pindah rumah, dan tidak melakukan perjalanan jauh. Tradisi ini muncul karena keyakinan bahwa bulan Suro adalah waktu bagi para roh untuk bergerak bebas dan menuntaskan urusannya di dunia manusia. Maka ketika ada pendaki yang nekat ke Lawu di bulan Suro, warga sekitar sering menasihati, "Jangan berangkat, kasihan kalau disasari." Istilah disasari artinya diambil atau disembunyikan makhluk halus agar tak kembali, atau kembali dalam keadaan berbeda. Cerita pendaki hilang tanpa jejak di Lawu pada malam Suro juga berulang kali muncul. Ada yang kabarnya tersesat selama berhari-hari, padahal hanya berjalan beberapa jam dari pos pendakian. Ketika ditemukan, mereka kebingungan, linglung, dan tidak bisa menjelaskan kemana saja mereka pergi. Ada juga pendaki yang selamat tetapi pulang dalam kondisi kerasukan, berbicara bahasa asing, atau tidak mau mendaki gunung lagi seumur hidup. Larangan mendaki ini sebenarnya juga punya sisi positif, menanamkan rasa hormat pada alam dan dunia tak terlihat. Masyarakat Jawa percaya bahwa hidup selaras berarti menghargai keberadaan makhluk lain, termasuk yang tak kasat mata. Karena itu,
larangan di bulan Suro bukan hanya soal menakut-nakuti, tetapi juga sebuah cara menanamkan nilai eling lan waspada, selalu ingat, selalu waspada. Hingga kini, para pendaki senior biasanya tetap menahan diri untuk naik ke Lawu saat Suro, kecuali bila ada tujuan khusus seperti ziarah spiritual dan sudah mendapat izin batin, sebab di bulan suci ini, mereka percaya bahwa alam punya jalannya sendiri untuk membersihkan energi manusia dan siapapun yang tidak siap, bisa saja tersapu oleh kekuatan itu. Jadi, bukan tanpa alasan jika Gunung Lawu dianggap tempat sakral, bulan Suro hanya menegaskan betapa besar penghormatan orang Jawa terhadap keseimbangan alam dan dunia gaib di sekitarnya. Larangan ini pun terus dijaga sebagai warisan budaya, sekaligus pesan agar kita tidak meremehkan misteri yang masih belum terpecahkan di punggung Gunung Lawu. Selain keindahan alamnya, Gunung Lawu dipercaya dihuni berbagai makhluk gaib yang berperan sebagai penjaga. Salah satu yang paling sering diceritakan adalah Raja Jin Lawu, sosok raja bangsa Jin yang konon menguasai kawasan puncak Lawu. Dalam cerita rakyat, Raja Jin Lawu memimpin pasukan tak kasat mata yang membantu menata keseimbangan energi di sana. Ia digambarkan sebagai sosok tinggi besar, berwajah manusia, namun memiliki aura yang sangat kuat hingga membuat orang lemas jika bertemu dengannya. Selain Raja Jin Lawu, ada pula figur Eyang Sunan Lawu. Tokoh ini diyakini adalah leluhur yang bersemayam di Gunung Lawu setelah moksa menghilang secara gaib ratusan tahun lalu. Banyak pendaki atau peziarah meyakini bahwa Eyang Sunan Lawu masih menjaga kawasan gunung dan kerap muncul memberi petunjuk atau menolong orang yang tersesat. Tidak sedikit orang yang mendaki khusus untuk berziarah dan memohon restu di petilasan Eyang Sunan Lawu. Gunung Lawu juga terkenal dengan kisah pasar setan, yang kabarnya muncul di jalur pendakian pada waktu-waktu tertentu. Pasar setan digambarkan sebagai pasar gaib yang ramai oleh penjual dan pembeli, lengkap dengan suara riuh, bau makanan, dan teriakan menawar harga. Pendaki yang tidak waspada bisa ikut larut dalam suasana pasar ini, membeli sesuatu yang tidak nyata, atau bahkan tersesat selamanya di alam gaib. Konon, bila mendengar suara riuh seperti pasar di tengah jalur pendakian, pendaki disarankan segera membaca doa dan menundukkan kepala, agar tidak ikut ditarik masuk ke dimensi lain. Cerita-cerita tentang pasar setan sering muncul di pos-pos pendakian, terutama pos 4 hingga menjelang puncak. Banyak saksi yang mengaku melihat kilatan lampu aneh di tengah kabut atau mencium aroma dupa yang sangat menusuk. Beberapa di antara mereka bahkan merinding ketika tiba-tiba disapa penjual tak dikenal yang menawarkan makanan, padahal teman-temannya tidak melihat apa-apa. Fenomena ini semakin memperkuat keyakinan warga bahwa Gunung Lawu memang dijaga dan bukan tempat sembarangan untuk berbuat sombong. Bagi masyarakat Jawa, kepercayaan pada penjaga gaib Gunung Lawu adalah wujud penghormatan. Alam dianggap punya penjaga yang harus dihargai, dan manusia wajib bersikap sopan. Karena itu, jika naik gunung, termasuk Lawu, para pendaki biasanya membawa sesaji atau sekadar menundukkan kepala sebagai tanda permisi. Tidak jarang mereka juga menyalakan dupa dan menaburkan bunga sebagai simbol penghormatan pada para penunggu. Larangan mendaki Gunung Lawu saat bulan Suro tak hanya muncul dari mitos, tetapi juga diperkuat berbagai peristiwa nyata yang terjadi dari tahun ke tahun. Banyak cerita pendaki hilang, tersesat, atau mengalami hal-hal di luar nalar ketika memaksa naik di bulan Suro. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah pendaki yang hilang selama 3 hari,
Padahal menurut GPS, dia hanya berada beberapa ratus meter dari jalur utama. Saat ditemukan, pendaki itu dalam keadaan linglung, tidak tahu siapa namanya, dan tubuhnya penuh luka seperti tergores ranting. Yang aneh, ia bercerita bahwa selama hilang, dirinya merasa berada di sebuah kampung yang ramai, dengan banyak orang berjualan makanan dan anak-anak bermain. Namun setelah sadar, ternyata ia hanya berjalan di sekitar pohon besar yang sama berulang kali. Cerita ini dipercaya sebagai pengalaman terjebak di pasar setan. Ada juga kisah pendaki yang kerasukan di tengah jalur pendakian. Tiba-tiba ia berbicara bahasa Jawa halus campur bahasa asing, dan suaranya berubah menjadi berat. Teman-temannya ketakutan dan mencoba membacakan doa, tetapi makin dibacakan doa, pendaki itu justru tertawa keras, lalu pingsan. Butuh waktu berjam-jam untuk menurunkannya ke base camp, dan setelah sadar, ia tidak mengingat apapun tentang peristiwa itu. Tak sedikit pula yang tersesat karena ditutupi secara gaib. Biasanya jalur pendakian terlihat gelap gulita, padahal siang hari. Banyak orang menabrak pohon, tersandung batu, bahkan kembali ke titik yang sama meski sudah berjalan lama. Orang Jawa menyebutnya disasari dibawa masuk ke dunia lain oleh penunggu gunung agar tersesat. Pengalaman mistis seperti ini membuat masyarakat semakin yakin bahwa Gunung Lawu bukan tempat yang boleh dikunjungi sembarangan, apalagi di bulan Suro. Mereka percaya, setiap gunung punya penjaga dan aturan tak tertulis, yang kalau dilanggar bisa mendatangkan musibah. Bulan Suro hanyalah puncak dari waktu di mana kekuatan tak terlihat itu berlipat ganda. Di balik semua kisah horor, larangan, dan misteri yang menyelimuti Gunung Lawu, sebenarnya tersimpan pesan moral yang sangat mendalam. Orang Jawa selalu menekankan filosofi eling lan waspada, selalu ingat, selalu waspada. Ini bukan hanya soal takut makhluk gaib, tetapi juga mengingatkan manusia agar tidak merasa paling berkuasa di alam semesta. Gunung Lawu, dengan segala misterinya, mengajarkan manusia untuk rendah hati. Ketika mendaki, seseorang harus mempersiapkan fisik, mental, dan spiritual. Jangan sombong, jangan merusak alam, dan jangan meremehkan aturan lokal. Bulan Suro menjadi pengingat bahwa manusia hanyalah tamu di tanah para leluhur, dan sudah sewajarnya tamu bersikap sopan. Selain itu, bulan Suro adalah momentum refleksi, saat orang Jawa melakukan tirakat, puasa, dan semedi untuk menata diri. Larangan mendaki Lawu pada bulan ini adalah bentuk penghormatan kepada energi alam yang sedang kuat-kuatnya, supaya manusia tidak terganggu dan tidak mengganggu. Kalau dipikir lebih jauh, legenda Raja Jin Lawu, Eyang Sunan Lawu, serta pasar setan sebenarnya adalah simbol dari kekuatan alam yang tak terbantahkan. Lewat cerita-cerita ini, masyarakat Jawa menegaskan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam, tidak memaksakan kehendak, dan menghargai yang tak kasat mata. Jadi, siapapun yang berencana naik Gunung Lawu, terutama di bulan Suro, hendaknya berpikir ulang. Tidak ada salahnya menunggu waktu lain, atau kalau memang harus naik, mintalah izin dengan cara yang diajarkan leluhur. Karena dalam budaya Jawa, menghormati alam berarti juga menjaga keselamatan diri sendiri. Hingga sekarang, Gunung Lawu tetap berdiri anggun di antara kabut, menjadi saksi bisu ratusan cerita mistis yang diwariskan turun-temurun. Bulan Suro membuatnya semakin sakral, membuat manusia menyadari batas kemampuannya, dan mengajarkan rasa hormat yang lebih dalam pada ciptaan Tuhan.